Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada sahabat pagi ini, perenungan firman Tuhan bersama saya Pendeta Cucu Elia akan mengambil sebuah judul yang terdapat dalam Wahyu pasal 13, yakni ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kami akan membaca dan menyelidikinya, menyimaknya bersama, Roh Kudus kiranya menolong kami sehingga kami mengerti akan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pasal 13 Kitab Wahyu adalah pasal yang dapat dikatakan berada pada posisi tengah dari Kitab Wahyu. Dapat dikatakan ini bagian puncak daripada perseteruan antara yang benar dan yang salah. Perseteruan atau perselisihan atau bahkan peperangan antara kuasa kegelapan dengan kuasa Tuhan. Kuasa kejahatan yakni setan berperang melawan Allah. Saudaraku sekalian, apa tujuan peperangan itu? Tentu saudaraku, bila mana melihat atau berkaca kepada perang-perang yang ada di sekitar kita, apalagi yang sedang berkecamuk sekarang, yakni Ukraina dan Rusia, mungkin kita bertanya, apa sih sebetulnya yang diperebutkan? Demikian juga kalau ada orang berselisih ya di tengah jalan atau di warung kopi, barangkali kita bertanya, kenapa mereka bertengkar, apa yang diperebutkan? Mungkin itu satu pertanyaan yang penting dalam sebuah perselisihan yang terjadi. Maka apa yang kita harus pertanyakan juga ketika membaca kitab Wahyu, bahwa ada peperangan yang terjadi. Pada pasal 12 kita sudah membahas bahwa peperangan itu sudah terjadi, bahkan ketika setan berada sebagai malaikat di sorga sudah terjadi peperangan. Namun pertanyaannya, apa sebetulnya yang diperebutkan sehingga terjadi peperangan serupa itu, sehingga manusia akhirnya terlibat dalam peperangan ini? Maka pertanyaan ini kita harus melihat secara sepintas, secara menyeluruh apa yang terjadi. Sesungguhnya yang diperebutkan adalah pengakuan kekuasaan. Sekaligus itu adalah pengakuan dengan cara penyembahan. Jadi penyembahan kepada Allah adalah satu pengakuan bahwa figur atau pribadi Allah lah yang adalah penguasa dan layak disembah. Tapi saat yang sama, kuasa kejahatan, kuasa setan menuntut sesuatu yang sama dengan itu, sehingga terjadilah peperangan. Dan yang diperebutkan dalam cerita Wahyu secara konteks dunia kita, bahwa saudara dan sayalah yang sedang diperebutkan. Tapi berapa banyak orang yang memilih akan menyembah Tuhan? Mari kita lihat satu persatu ayat per ayat yang kita akan baca dalam Wahyu pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya, perikop yang kita sedang akan baca adalah disebut dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Bahagian ini saja yang kita akan bahas pada pagi ini, bahwa ada binatang. Dan binatang yang sering disebut-sebut dalam Alkitab, khususnya juga dalam kitab Wahyu, merupakan gambaran daripada kekuasaan atau kerajaan atau raja, ya. Dan gambarannya disebutkan sang binatang itu keluar dari dalam laut, menunjukkan keluar dari wilayah yang terdapat banyak orang.
Karena pada pasal yang ke-18 kita menemukan ada ungkapan seperti itu ya, bahwa yang airnya banyak itu yaitu laut, gambaran bangsa-bangsa. Jadi ini didukung atau lahir dari bangsa-bangsa, yaitu yang tempat orang wilayahnya banyak penduduknya. Dan ini dibandingkan dengan perikop yang kedua dalam Wahyu pasal 13, bahwa ada binatang yang lain yang keluar dari dalam bumi. Ini untuk mencoba membandingkan supaya kita mengerti bahwa binatang yang kedua adalah kerajaan atau kekuasaan yang keluar dari wilayah yang sedikit penduduknya. Karena wilayah laut dan wilayah daratan atau bumi, di dalam konteks bumi kita ini tentu saja laut jauh lebih banyak, jauh lebih luas tentunya. Nah, kerajaan atau kekuasaan yang muncul yang dibicarakan pada perikop yang pertama adalah kerajaan yang muncul dari wilayah yang penduduknya sudah banyak. Ya, maka kalau penduduknya yang masih sedikit atau dianggap tidak ada, dapat digambarkan, nanti kita akan pelajari, tetapi saya ingin singgung sedikit. Itu adalah wilayah yang baru diketemukan oleh seseorang yang menemukan benua yang baru, masih kosong. Itulah benua Amerika. Kita belum membahasnya, tetapi mari kita kembali kepada ayat ini. Binatang yang pertama itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudaraku sekalian, tentu gambaran tanduk 10 berkepala 7 adalah menunjukkan kekuasaan juga, kekuatan dan pembagian raja-raja di dalamnya. Dan ini adalah konsep yang bukan baru saja muncul, karena kita sudah membahas kitab Wahyu, kita menemukan kalimat atau frase-frase ini sesungguhnya sudah muncul dalam kitab Daniel. Terlebih, mari kita baca ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Lihat, frase-frase yang digunakan atau nama-nama binatang yang disebutkan tadi untuk menggambarkan binatang yang keluar dari dalam laut ini diberikan seperti, ya, kulihat itu seperti gambaran yang pernah disebutkan dalam kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 7. Dan Wahyu pasal 7 adalah sebuah gambaran daripada kerajaan demi kerajaan yang muncul dan tenggelam, ya, muncul menjadi jaya dan kemudian dikalahkan oleh bangsa yang lain. Dan itu adalah kerajaan-kerajaan yang kita sudah bahas, yaitu kerajaan Babylon, kemudian dikalahkan dan maju kembali ada kerajaan Persia dan Media, dan kemudian dikalahkan oleh Yunani, dan Yunani dikalahkan oleh Roma. Dan setelah Roma, seringkali kita bertanya, ada lagi nggak yang meneruskannya? Saudaraku sekalian, berbicara tentang nubuatan yang tentu kaitannya dengan sejarah. Maka saudaraku sekalian, mau tidak mau kita harus belajar sejarah. Dan ketika saya membaca dan menyelidiki tentang kerajaan demi kerajaan yang baru saja saya sebutkan, sebetulnya siapa yang menggantikan mereka? Maka kalau saya memberikan rekomendasi yang sederhana saja dari kompas.com, saudara akan menemukan penulis sejarah menyebutkan secara sejarah dunia, ya, bukan gereja yang sengaja mencocok-cocokkan, tidak, bahwa kekuatan-kekuatan politik saat itu hampir saja punah ketika kekuasaan Roma berakhir, sehingga gereja yang baru saja muncul dianggap sebagai kekuatan yang menggantikan kekaisaran Roma. Maka Roma kafir telah berganti menjadi ke gereja Roma, yang saat itu hari demi hari dan tahun demi tahun dan berabad-abad lamanya menjadi kekuatan yang mendominasi kekuatan politik, pemerintahan, bahkan mereka di bawah kekuasaan gereja. Maka saudaraku sekalian, kita bisa melihat bahwa nama-nama binatang yang baru saja saya sebutkan seperti
macan tutul, katanya seperti kakinya kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, adalah gambaran bahwa binatang yang selanjutnya itu melanjutkan cara kerja daripada apa yang dilakukan oleh raja-raja atau kerajaan-kerajaan kekafiran tadi. Dan rupanya benar, saudaraku sekalian, dalam sejarah. Saya pikir kita perlu dewasa dalam membicarakan sebuah sejarah. Tidak mungkin ya kita membicarakan bahwa misalnya, Jepang itu waktu itu melakukan kejahatan kejam dan Belanda menyiksa kita pada waktu mereka menjajah Indonesia. Kita tidak bisa marah lagi karena itu sudah sejarah, saudaraku sekalian. Nah, ketika saya menceritakan bahwa gereja dulu ya, pelaku-pelaku sejarah di dalam gereja, para pemimpin gereja kita dulu, ya mungkin sebagian gereja yang ada sekarang itu belum ada waktu itu nama-nama gerejanya atau denominasinya. Tapi gereja yang ada adalah yang menjadi kuat adalah gereja Roma, ya, yang berada di Vatikan. Nah, waktu itu menjadi sangat kuat, saudaraku sekalian. Sementara kekaisaran Roma pindah ke sebelah timur yang disebut dengan Bizantium, lama-kelamaan menjadi redup dan akhirnya hilang. Kekuatan gerejalah yang mendominasi, baik kekuatan rohani ataupun religius, demikian juga kekuatan politik. Nah, saudaraku sekalian, pernyataan Alkitab ini luar biasa. Disebutkan ayat yang sama, ayat 2, kalimat selanjutnya. Dan naga itu, masih ingat? Dalam pasal 12, naga itu adalah setan. Ya, setan itu memberikan kepadanya kekuatannya. Lihat bahwa setan memberikan kekuatan kepada gereja. Wah, mengapa begitu ya? Tapi inilah pernyataan Alkitab. Dan tahtanya dan kekuatannya yang besar. Ingat saudaraku sekalian, saya sebutkan di awal bahwa perebutan yang diperebutkan dalam peperangan ini, perselisihan ini adalah penyembahan, saudaraku sekalian. Maka berbicara tentang penyembahan itu bukan pemerintahan biasa, saudara. Karena pemerintahan biasa tidak minta disembah. Ada pemerintahan yang hebat seperti misalnya Rusia, atau mungkin Cina, atau India, atau Amerika minta disembah? Tidak. Tapi ini kekuatan yang seperti ada kekuatan politik, tetapi di dalamnya juga adalah kekuatan religius yang mendunia. Nah, ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Ya. Dan mereka menyembah naga itu. Luar biasa, saudaraku. Yang disembah adalah setan, naga itu. Ya. Yang disebutkan dengan istilah naga tadi. Karena ia memberikan kekuatannya kepada binatang itu. Binatang apa? Binatang yang keluar dari dalam laut itu yang tadinya adalah kekuatan-kekuatan pemerintahan atau politik atau kerajaan-kerajaan yang kemudian telah tergantikan oleh kekuatan gereja tadi. Karena ia memberikan kekuatan kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu. Lihat, kata menyembah kita garis bawahi karena memang ini adalah berbicara tentang hal-hal religius ya yang didorong oleh kekuatan politik. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Wow, sudah semakin hebat rupanya. Memang bertahun-tahun dan berabad-abad ya. Dan bahkan melewati sebuah waktu yang kita sebut berulang kali ya, 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 42 bulan, atau 1260 tahun. Ayat yang kelima, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ini frase yang baru saya sebutkan ya, dan yang nilainya sama dengan 1260 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Saudaraku, berabad-abad lamanya gereja kita ya, gereja yang waktu itu mungkin hanya satu secara khusus, mereka mendominasi dan bahkan setiap orang yang berbeda fahamnya, yang berbeda ajarannya bisa teraniaya dan bahkan bisa dibunuh.
Siapa yang melakukannya? Kuasa gereja, saudaraku sekalian. Mungkin beberapa para pemimpin gereja tidak setuju ya, tetapi secara umum ya, kekuatan gereja itulah yang resmi melakukannya, saudaraku. Lalu ayat yang ke-6, lalu membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya. Menghujat, saudaraku sekalian, tidak harus ya langsung berbicara kotor ya kepada seseorang. Misalnya menghujat pimpinan negara kita ya. Banyak orang sekarang yang mungkin membenci Presiden Jokowi ya, ini sekedar supaya kita melihat istilah menghujat ini ya. Nah, banyak kata-kata hujatan kepada presiden misalnya. Nah, mungkin kata-kata itu tidak terlontar begitu saja, tetapi apa yang dilakukan, apa yang menjadi ajaran daripada gereja sesungguhnya telah menghujat Allah dengan cara menggantikan posisi Allah. Misalnya pengampunan dosa yang harus membayar ya, dan mungkin penyembahan kepada nenek moyang dan juga orang-orang suci yang sudah dikubur dan lain sebagainya telah menodai ajaran-ajaran Alkitab. Jadi itu adalah hujat kepada Allah, saudaraku sekalian. Ayat 7, dan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Orang-orang kudus juga diizinkan rupanya diperangi oleh kekuatan ini. Dan seluruh bangsa, umat, bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Artinya, ini kekuatan bisa menarik dan memaksa orang untuk menyembahnya. Dan pengaruhnya sungguh luar biasa. Sekalipun pada ayat yang ketiga tadi kita menemukan kekuatan ini sempat mengalami kejatuhan ketika kekuatan politik yang lain yang terlalu menganggap terlalu berkuasa, ini kekuasaan gereja, menangkap pemimpin gerejanya dan kemudian dibawa ke pengasingan dan kemudian mati di pengasingan. Jadi lemah secara sementara waktu ya. Itulah terjadi ketika kekuasaan daripada Napoleon ya, dan kemudian memaksa memberhentikan kekuatan gereja ini. Tetapi kemudian dikatakan ayat 3 itu lukanya itu sembuh dan kemudian orang kembali heran dan kemudian mengikut binatang itu. Dan kemudian bahkan menurut nubuatan tadi akan terjadi aniaya-aniaya kepada orang-orang kudus oleh binatang tadi. Jadi kita tentunya perlu kewaspadaan dan kesiapan diri karena aniaya sudah pasti karena sudah dinubuatkan. Ayat 9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa dia ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Saudaraku, ini bukan sedang mengajarkan tentang takdir. Karena ajaran Alkitab tidak berbicara tentang orang-orang dengan segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari ditentukan oleh Allah. Tentu saja tidak demikian. Tetapi Allah mengetahui segala sesuatu tentu apa yang akan terjadi. Dan saudaraku sekalian, sekalipun Allah tahu, pilihan ada di tangan kita. Ya, apakah kita mau menolak Tuhan, menghujat Tuhan, atau kita mau setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka kalimat terakhir daripada perikop ini mengatakan ayat 10, bagian terakhir, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Artinya, ketika aniaya tiba, ketika tekanan begitu dahsyat pada kita, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang kudus tadi adalah kesabaran, adalah ketabahan, agar kita dimampukan dengan iman yang teguh pada Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara. Sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan ada sebagian orang yang mati dalam penganiayaan itu, tetapi jaminan kehidupan kekal menjadi bagian mereka yang percaya pada Tuhan. Dan saat yang sama buat mereka yang tetap diizinkan hidup dalam tekanan dan penderitaan, akhirnya mereka mendapatkan kelepasan. Saudaraku sekalian, inilah janji-janji yang diberikan kepada saudara dan saya, sekalipun dalam perikop ini kita melihat dahsyatnya yang mungkin terjadi pada kita, pada umat Tuhan, tentang aniaya-aniaya akan terjadi menghadapi orang-orang yang dipakai oleh kuasa kegelapan.
oleh kuasa sang naga tadi. Tapi sekali lagi, mari kita belajar. Mari kita tekun kepada dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir sekarang ini pun dalam rohnya untuk menolong dan menyanggupkan kita menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawakan renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari Sabat ini ketika kami akan berbakti, beribadah pada Tuhan, biarlah setiap suara kami, setiap nyanyian kami dan doa kami mengagungkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan buat saudara kami yang mendengarkan siaran ini yang saat ini terganggu kesehatannya dan mungkin mengalami sakit yang sangat serius. Tuhan, berkenan Engkau memberikan jamaah dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan bahkan pandemi ini pun yang nampaknya segera akan berakhir, tetapi kami terus berdoa meminta Tuhan berkenan menolong kami mengangkat pandemi ini sehingga kami boleh hidup dan menikmati kegiatan-kegiatan pelayanan kami untuk membawa setiap orang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.